Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat El-Sifat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ke tema amalan terbaik yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak untuk mengisi hari-hari kita di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana dalam beberapa referensi ya, hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada tiga amalan terbaik yang ini bisa kita lakukan di hari-hari bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrullah ini sebagai mengingat ya, selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Saya bacakan hadisnya bahwa tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Ma min ayyam a'zam indallah Subhanahu wa taala wala habba ilallah al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashar fa akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Tahlil itu la ilaha illallah ya. Tahmid itu berarti subhanallah, takbir Allahu akbar gitu ya. Artinya zikir yang bisa kita lakukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah zikir-zikir yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita melafazkan zikir-zikir ini di hari-hari Zulhijjah itu a'zam wa habbu ilallah, sangat agung, sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua amalan terbaik yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari Zulhijjah ini adalah saum sunnah. Jadi perbanyak saum sunnah. Bagaimana, apakah ada khusus pelaksanaan saum misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah? Ya tidak ada. Ya tetap mengikuti contoh-contoh atau dalil-dalil kaitannya dengan saum sunnah. Misalkan Senin Kamis atau misalkan saum Daud atau nanti bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini saum-saum yang bisa dilakukan dalam mengisi hari-hari kita di bulan Zulhijjah ini. Misalkan salah satu hadis, saya bacakan hadisnya berkaitan dengan keutamaan saum Arafah. Saum yaum Arafah yukaffiru sanataini madiyah mustaqbilah, gitu ya. Bahwa saum di bulan Arafah ini akan menghapus dosa kita, baik itu dosa yang 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Artinya ini merupakan keutamaan saum Arafah nanti di tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji gitu. Karena kalau yang melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh ya, haram saum di bulan Arafah karena itu merupakan rangkaian ibadah haji atau yang namanya dengan rukun haji. Dan yang ketiga, amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah atau di hari-hari bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak sedekah ya. Nah, di antaranya sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini bagi yang mampu, bagi yang punya keluangan rizki, yaitu dengan menyembelih hewan kurban, ikut kurban, baik itu 1 ekor domba ataupun patungan yang sapi gitu ya, sapi misalnya 7 orang. Nah, ini sedekah yang sangat utama di bulan Zulhijjah ini, terutama nanti di pas penyembelihan ya, penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Tetapi bagi yang belum mampu, artinya masih Allah Subhanahu wa taala belum memberikan rizki untuk cukup untuk berkurban, kita juga tidak boleh berkecil hati. Kita tetap bisa melakukan sedekah-sedekah yang lain. Karena ini lingkupnya, makna sedekah ini adalah luas. Artinya bisa dengan ikut membantu dalam pemotongan hewan kurban tersebut, membantu dalam pendistribusian, dalam tenaga-tenaga kita itu juga bisa
merupakan sedekah kita atau menolong ya saudara-saudara kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, tabassum fi wajhi akhika shadaqah, bahwa sedekah ini hanya sekedar senyum kepada saudara kita atau membantu menenangkan bagi yang sedang galau, yang sedang gelisah segala macam kepada saudara kita juga itu termasuk sedekah dan itu bisa dilakukan. Artinya tidak ada kata putus asa gitu. Kita tidak melakukan sedekah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu maknanya adalah sedekah. Mudah-mudahan 3 amalan ini yang ini merupakan amalan terbaik di bulan Zulhijjah bisa membanggakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat El-Syifa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.